kok ada kotaknya muter itu anak-anak. Jadi tiap kali ngaji kotaknya diputerin gitu kan. Kotaknya diputerin, nanti udah sebulan ngumpul, kotaknya dipecah, dibuat itu tadi acara berbagi yang sedekah itu tadi. Paling di sini laporan ke saya, Mas iki itu sakmene gitu kan. Sampai jangkep piro biasanya gitu. Jadi sih kita jangkep sakmene. Udah habis itu dibagi-bagi. Artinya ya memang apa ya, saya menawarkan ke mereka nggak cuma terjotok ke, saya pesen gini, lek awakmu ning kene terjotok rugi ya kan. Jadi dari rumah niatin ibadah ya kan. Jadi niatin ibadah, kalau memang kamu ada apa udah nikah ya berarti niatin buat nyari nafkah untuk keluargamu. Kalau misalnya belum ya buat orang tua lah, buat apa, pokoknya niatnya adalah ibadah gitu. Dan kalau udah memang niat dari rumah ibadah, akhirnya nanti di apa namanya di kantor masuk ya kan nanti nyolong dari rumah niatnya ibadah. Cuma ya itu tadi saya masih kecolongan itu tadi kan, masih ada juga yang lolos dari pengawasan ya ternyata nidilin sendiri. Cuma artinya dari berapa 10 tahun perjalanan saya usaha ya alhamdulillah saya 2 kali ngeluarin orang karena mencuri. Jadi itu sebenarnya yang lama itu juga udah selalu kita warning. Gini, kalian masuk ke tim kita itu kalian nggak pinter nggak apa-apa, ya. Tapi kalian nggak jujur nggak boleh, ya. Jadi harus jujur, ya. Kalau pinternya nanti kita latih. Uang pekerjaannya kan nggak susah, asalkan memang sistemnya udah ada, mereka tinggal jalankan itu aja gitu kan. Jadi ya mestinya bisa. Tapi kalau udah mencuri gitu kan, apapun alasannya, oke, aslinya niatnya tak bayar mas, tapi kamu sik engko terus aku hilaf, akhirnya jupuk maneh karena gak konangan. Jadi itu ya syukurane kan kamu udah tahu konsekuensinya. Kalau memang mencuri ya silakan keluar. Itu dua kali yang kejadian kayak gitu. Dan itu pun yang anak lama itu tadi udah di finance gitu kan, ya dia udah pernah juga ngonangi, padahal dulu dia yang ngonangi yang pegawai pertama yang mencuri itu, dan dia tahu konsekuensinya itu, dan dia tetap jalani. Ya udah, meskipun alasannya itu mas nggak ada yang tak pakai sendiri, tak kasihkan kan caranya salah gitu. Dan itu memang benar, jadi ada yang dikadokan sama temennya yang di situ gitu kan, ya lucu. Padahal kalau misalnya gini, kalau buat ngade itu aja loh, kenapa kamu nggak bilang ke saya, ke kita, ke aku, ke apa, ke istriku. Kalau kamu bilang, oh iya sering, artinya dia pun sering kok, mas enggak, ini besok ulang tahun, kita kasih surprise gini, ya wes cepat no. Kan sering kayak gitu. Atau mas ini mbak, ini pas jalan-jalan mintanya gini, ya wes oke, bayar berapa, ya wes siapin, kayak gitu. Artinya sering lah kita nggak pernah sih yojok lah, jarang kok kita larang itu. Kalau memang itu bagus ya nggak apa-apa sih, biasanya kita kasih aja. Nilainya pun berapa sih, nggak terlalu gede gitu. Terus tadi yang ketiga apa mbak? Meeting atau briefing itu dilakukan setiap seminggu sekali atau setiap hari? Ya, yang rutin seminggu sekali. Yang rutin seminggu sekali. Cuma ada beberapa yang meeting perbagian itu dia jalan sendiri perbagian. Ya paling cuma apa, diawasi sama supervisor aja. Terus ada lagi, monggo. Mas Prima mungkin, Mas Prima katanya. Oke, sibuk Mas Primanya. Ini Mbak Ana, monggo. Mbak Ana silakan. Ini Mbak Ana mau tanya. Yang keras Bu. Iya Bu, monggo. Mas, saya mau tanya, sekarang itu yang lagi booming barang-barang dari Cina, semua hampir mematikan langkah UMKM ini kan.
sehingga harga kan turun drastis. Menyikapinya seperti apa kalau kebetulan baju-baju kan banyak juga gamis-gamis itu yang dari sana itu yang murah-murah. Semua produk. Sebenarnya murah-murah. Iya, kalau saya yang baju masih sebagian besar produksi lokal yang saya jual, yang baju. Cuma kalau yang tim tadi, tim laris manis memang mungkin 80% produk Cina yang saya jual. Iya. Benar ya? Iya. Gimana cuma jualan baju juga? Enggak jual baju, produk-produk yang unik. Produk-produk yang ya apa lah, kadang cuma Jadi memang yang nggak handphone. ambilnya langsung dari sana murah, kemudian langsung ambil banyak atau seperti apa? Supaya bisa dapat. Ya, saya bukan tipe yang pemberani itu tadi. Ya, jadi saya nggak pernah yang datengin langsung. Biasanya saya cari supplier di sini. Dia ada nggak? Kalau memang ada, saya jualkan. Kalau memang nggak ada di sini, biasanya saya minta supplier itu untuk mendatangkan. Tapi saya nggak bayar. Jadi itu ya karena kan kita udah jalan berapa ya, 2 tahun 3 tahun sama mereka. Artinya kita ada apa? Ini kayaknya bakalan laku gitu kan. Ini kayaknya bakalan bagus. Tolong didatangin. Mau berapa gitu kan. Kadang malah dianya yang lebih kendel, lebih berani dari saya. Yo, mas, 500 aja misalnya. 500 lah, kiriman sampean berapa per hari? Sekian. Nggak bisa mas, paling enggak yo 1.500. Kadang-kadang saya sendiri artinya saya nggak ikut punya uang itu takut gitu. Bisa datengin 1.500 aja. Ya wes siap. Ya udah, ya gitu. Ya kita jual. Ya memang kadang-kadang di luar prediksi nggak sampai sebulan, kadang juga habis gitu kan. Sebulan, kemudian dia harus datengin lagi kan. Repot juga sebenarnya karena untuk mendatangkan kan pakai kapal 1,5 bulan setidaknya. Sejak corona ini jadi sekitar 2 bulanan paling enggak. Kalau misalnya mau pakai pesawat itu jatuhnya mahal. Cepet sih, paling itu 10 sampai 14 hari udah nyampe kalau pesawat. Iya. Nah, bisa jelas kan? Iya, semoga. Enggak. Tapi berarti selama ini Mas Andi belum tidak nyetok barang. Enggak, Bu. Kosong ya. Jadi cuma manajemennya aja gitu. Iya, untuk yang baju ya sudah nyetok kita. Untuk yang baju, ya jadi sejak kira-kira saya mulai nyetok mungkin tahun 2015 itu ada beberapa barang karena saya belinya di pasar yang tadi yang Tanah Abang di Tamrin City ya. Itu kan mereka nggak mau dropship. Jadi mereka maunya pokoknya ini saya jual eceran sekian, kalau mau beli 1 seri sekian, kamu mau jual berapa silakan. Jadi dia jual putus kayak gitu itu mau nggak mau saya harus tutup. Jadi sejak 2015 itu sebagian ya udah nyetop itu ya. Berarti selama ini membeli kepanjangan supplier. Ya, Membeli kepanjangan ya. iya, Mas Antonio supplier. iya, Supplier langsung kirim ke sana. nggih, Oh jadi nggak ada sini lagi. enggak. Oh langsung ke sana ya. Dari sana. Iya. Monggo, Mas Sekretaris. Sudah. Monggo, Mas Sekretaris. Monggo. Silakan, Mas Sekretaris. Murata. Mas ini titipan pertanyaan dari sama mantan alumni arsitek dan istri. Jadi istri saya tanya apa yang membuat Mas Andri itu tiba-tiba memutuskan diri keluar dari kontraktor terus beralih ke dunia ini tadi SPN dan produknya gitu kan. Padahal di kontraktor itu pada tahun yang sebelum pandemi itu kan gajinya besar kan mestinya, ininya kondisinya nyaman gitu.
UMR juga masih 1 jutaan gitu. Nah itu apa yang bisa membuat yakin pindah ke Facebook Ads dan produknya ini seperti itu. Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab. Aku suruh jawabannya. Cuma ingin menyampaikan. Silakan, mulai lagi. Ya, tadi sudah dibahas Mas Baim, yaitu alasan pertama saya keluarga. Jadi karena jauh kan saya jauh, saya sering di luar kota. Kemudian istri saya udah mulai jualan duluan, jadi udah jalan 6 bulan. Terus saya lihat juga perkembangannya bagus gitu kan. Saya lihat ada potensi, ada peluang untuk di situ. Akhirnya saya desain. Tapi tujuan utamanya karena memang saya jauh dari keluarga. Ya. Dan Ini sudah berapa karyawan? kenapa? Sudah berapa karyawan? Waktu saya keluar Istrinya ya, istrinya sudah jalan usaha itu sudah ada karyawan berapa? belum ada. Masih single. Masih single. Saya cuma patokan catatan aja. Jadi ketika tak suruh nyatet, kamu setiap hari uang yang masuk berapa, kamu keluaran dalam sebulan habis berapa, pengeluaranmu apa aja. Nah dari situ 6 bulan tak lihat ada cenderung naik, ya udah berarti ada potensi di situ, misalnya digarap bareng. Berarti itu posisinya di bawah 15 juta omset ya kan? Waktu ada Iya. karyawan pertama kan 15 Iya, juta ya? iya. Penghasilan saya ya sedikit. Kalau nggak salah itu masih dapat sekitar 2,5 jutaan istri saya. Kalau di kontraktornya berapa? Sekitar 10. Wah. Ya, yaitu karena saya ngerasa gini Mas Wain, saya di kontraktor, artinya lingkungan saya itu lingkungan yang ya semua mungkin banyak yang udah tahu lingkungan kontraktor untuk bagian marketing itu abu-abu ke hitam lah. Bukan putih ke abu-abu ya, jadi abu-abu ke hitam. Banyak hal-hal yang nggak baiknya untuk di ranah-ranah marketing itu. Kalau enggak ya ikatan-ikatan dengan ini apa, dengan support kayak gitu itu saya bicaranya yang kebanyakan sih ya mohon maaf yang proyek pemerintah, mohon maaf ya, yang banyak kayak gitu, yang memang itu. Kalau yang proyek swasta biasanya strength sih, kita tinggal otot-ototan aja, ya udah kalau udah untung ya udah untung segitu. Tapi kan untuk mengembangkan yang punya istri tadi tetap dibantu modal dari kontraktor itu kan Mas ya? Hampir nggak ada istilahnya. Oh nggak ada ya? Berarti Hampir nggak ada. Jadi memang kan modalnya cuma kan saya dropship kan waktu itu. Kalau dropship hitung-hitungan secara cash flow positif terus saya. Orang kan gini, ada orang mau order kan dia transfer dulu, uang masuk di saya, baru saya bisa bayar. Jadi secara cash flow positif terus, nggak ada negatifnya. Paling saya cash flow negatif gara-gara sistem COD. Baru ini aja. Yang barang Cina dulu ya? Yang apa? Yang istri itu jualannya apa? Enggak baju, bisa mesem dulu ya? Cina kan baru yang itu tadi 2017an saya baru main barang Cina. Istrinya tadi mulai 2010. 2010. Iya. Berarti di kontraktor berapa tahun Mas? 7 sekitar. Tahu? Iya. Cuman nggak enaknya gini Mas, pegang uang ya di ibu kota sendirian kalau weekend. Bayangin. Mau ngapain Mas? Ayo. Temennya juga banyak Mas, temennya banyak. Temennya banyak. Temennya bukan kayak orang-orang PBI Mas. Alexis. Mas, Mas, gabung PBI yang sana. Belum kenal PBI zaman saya Mas. Iya, monggo. Pertanyaan yang lain. Mas, kalau perputaran Luar biasa. belum. Tadi kita harus bicara tanya. Ya, tadi kan Mas Adira bilang karena ada order masuk, sedangkan yang adminnya ya kan ngatur, yang ngirim supplier. Nah, itu berarti kontrol barangnya supplier semua. Kenapa? Kontrol barangnya, cek Ah. barangnya, cek diceknya itu Iya. supplier semua ya. Kalau ada komplain-komplain kan yang nangan itu barengan. Nah, itu gimana kalau barangnya yang ngirim mereka? Ya, yaitu resikonya pekerjaan, resiko usahanya. Jadi
memang dari awal yang kita tonjolkan kan di pelayanan karena kita nggak punya barang. Ya, jadi kalau mau ada komplain apapun ya kita tangani dengan baik. Kalau suppliernya nggak mau ganti, ya udah kita yang ganti. Toh berapa sih? Artinya dari 1000 order mungkin cuma satu mas. Apa dari 500 mungkin cuma satu order orang yang komplain. Kadang-kadang kadang-kadang kita udah takut duluan gitu kan. Wah nanti kena komplain nanti gini-gini. Kalau dihitung secara statistik yo, berapa persen sih sebenarnya orang yang rewel, orang yang rese? Kecil persentasenya, kecil banget. Tapi yang jelas barang harus sesuai. Iya bu, iya. Kalau itu, Kadang-kadang ada barang itu dia dapat nggak sesuai seperti dari beda. iya. Nah, itu yang membuat orang ngomong. Nah, Padahal di situ sudah ada jelas penjelasannya. Kita upload itu kan penjelasannya ada Iya. keterangan. Jadi sebenarnya kalau tapi kadang-kadang bisa juga mereka komplain. iya. Kita dibalikan. Iya. kita apa. Makanya gini bu, kalau kita barangnya kita beli dulu. Jadi selalu kita nggak pernah yang supplier baru tapi kita nggak tahu barangnya juga nggak pernah sih. Jadi kita beli dulu memang satu gitu kan buat sampel. Kita lihat kualitasnya benar nggak. Karena memang di tahun 2012-an akhir-akhir ya kayaknya 2013 itu banyak barang-barang KW, artinya banyak barang-barang yang brand-brand bagus itu yang harga 300 ribuan, 200 fotonya dipakai buat yang harga 100-150-an. Ya itu kan banyak banget gitu. Cuma kita nggak pernah jualan yang itu karena kan kita tahu itu nggak bakalan lama yang kayak gitu. Itu ada juga teman saya dulu yang sesama internet marketer dia jualan itu buanter, tapi tahu kan jadi produk atau fotonya itu yang asli, yang real pic yang saya jual, dia jual yang KW-nya meskipun secara mereknya diurut-urut sama dia, tapi datangnya juga nggak kayak gitu. Artinya kalau barang itu beneran difoto nggak bakalan jadi kayak gitu, nggak tahu lebarnya, bahannya itu pasti beda. Yang kayak gitu itu kita nggak mau jual. Jadi tapi ketahuan, artinya ketahuan penjual-penjual mana yang meskipun dia nggak bilang itu barang KW gitu, tapi barangnya jelek gitu, kalau udah lama ya akhirnya udah tahu sih. Cuma yang gini yang paham banget istri, jadi dia yang pointer kalau masalah riset untuk produk ya, untuk produk itu. Tapi kalau yang produk-produk Cina, yang produk itu kan istilahnya saya nggak pernah cawe-cawe yang diabiti masalah produk. Jadi saya lebih ke manajemennya ya, ke manage-nya, ke sistemnya gitu. Dan 2017 dulu tak pikir ya wes coba ini handlean ya, aku tak buka yang baru gitu kan. Akhirnya saya mulai nyoba yang jualan barang-barang Cina ya mulai dari nol lagi. Jadi saya kerjain sendiri semua sampai malesi, jadi ngiklan sendiri, malesi sendiri, order sendiri. Meskipun saya waktu itu tim AB itu udah bentuk. Jadi begitu yang ini udah jalan bagus sekitar 2 bulan, wah ini aku udah mulai nggak nututi kalau tak kerjakan sendiri gitu kan. Dan sistemnya pun aku udah mulai paham gitu kan. Itu baru mulai rekrut. Sampai alhamdulillah sekarang ya lebih banyak timnya, yang itu 23 yang lebih tim 15 orang. Sudah bergabung di berapa brand mas sekarang Abiti? Nggak hafal saya mbak. Ya apa? Tapi ya itu tadi ya, berarti kalau yang misalkan brand A penjualannya tidak bagus, berarti ditinggal. gitu Iya. ya. Terus ganti lagi brand yang penjualannya bagus. Iya. Tadi kan jenengan bilang kalaupun daster ya udah dijual, yang penting kita jalan kan gitu ya. Itu mempengaruhi target market nggak dari yang awal jenengan bentuk itu kan? Kalau bentuk suatu rangkaian bisnis model itu kan ada target market, ada bla bla bla, itu mempengaruhi target market nggak itu? Kebetulan pasarnya beda. Jadi gini
gini, yang apa, yang band-band agak ke atas tadi ya, yang di atas 300 ke atas lah, itu kebanyakan mereka masih dari Facebook itu, kemudian kalau enggak ya dari grup WA kan, dari grup WA yang udah kita bentuk, ada berapa grup itu. Reseller kebanyakan ordernya dari situ. Kemudian kan pas kita nyoba cara baru pakai live ya, live Instagram, live Shopee, live apapun ya kan, itu ternyata permintaannya kebanyakan itu tadi gasol atau barang murah itu. Ternyata beda, meskipun sama-sama di ABT gitu ya, tapi yang order dari WA itu masih yang itu mahal-mahal, dikasih yang barang murah-murah juga mereka nggak minat sama. Dan ketika yang di live kita kasih barang mahal-mahal itu ya nggak closing, nggak tahu. Tapi kalau begitu barang murah kayak kacang goreng gitu, jadi kayak mereka punya pasar sendiri-sendiri sih meskipun sama-sama Facebook gitu. Tapi ya itu tadi ya, berarti yang timnya apa namanya, produk yang harga 300 ribuan sudah terbentuk sendiri pasarnya. Iya. Yang jadi saya mau 100 ribu sampai 50 sudah terbentuk sendiri Iya. pasarnya. Iya, beda. Tapi tetap di ABT itu tadi ya. Masih di ABT, dalam iya. ABT ya. Iya. Kalau secara brand tokonya masih. ABT itu apa? Singkatannya apa? ABT itu baju mas. Bahasa Itali, artinya baju. Itali atau mana ya? Saya lupa. Baju. Ya. Yang di ABT. 99 atau 95% itu baju. Sisanya paling kadang-kadang kita jual tas, kadang sepatu, tapi masih yang market gitu. Oh yang itu tadi yang tim laris manis. Kalau yang tim laris manis kebanyakan gadget gini. Kalau nggak gadget ya peralatan rumah tangga, kecantikan gitu. Fashion hampir nggak ada fashion. Bisa juga sampai gitu. Aku sih nggak pernah buka scanner karena di situ ya mohon maaf pasti harganya mahal. Karena aku ada biaya, karena ada biaya bukan biaya iklannya yang tinggi. Iklannya sangat tinggi. Itu per lead itu tinggi lah. Bisa sampai 50.000. Jadi paling nggak ya aku harus naikin marginnya itu 100 ribuan. Itu kalau mau untung. Berarti yang jalankan kayak yang itu tim atau jenengan sendiri? Yang jalankan apa? Orang-orang timnya yang target Yang marketing apa? yang bedanya sih mungkin harus tadi sama yang ambil itu katakanlah segmen 300 sama yang 100 itu yang nyeting dengan apa tim? Terbentuk sendiri sih Pak. Nggak ada yang disetting. Jadi kalau yang di ABT akhirnya ya kan kita lihat dari permintaan pasarnya. Permintaan dulu juga saya jual yang harga mahal-mahal itu, kemudian karena kok sepertinya peminatnya kurang, kemudian kan kita melihat pasar lain, artinya toko-toko yang lain yang live itu kok bisa banter kayak apa sih, ternyata mereka banyak jualan yang memang barang-barang murah tapi cepat, makanya main quantity dan effortnya pun kan kalau yang barang live itu gini Pak, kalau yang barang mahal kita kan kadang-kadang kalau nggak ada foto kita fotokan sendiri kayak gitu kan, mahal kan, terus kemudian kita masukin ke website, masukin ke ini, effortnya agak banyak. Kemudian kalau yang live itu seakan tanpa effort, jadi udah barang udah tinggal kita siapin aja harganya berapa, langsung kita angkat gini mau enggak gitu, langsung laku kayak gini. Jadi kita nggak perlu foto, kita nggak perlu apa, dan real kan tunjukin di live ini barangnya gitu. Dengan effortnya sedikit artinya ya saya ngambil profit sedikit pun nggak masalah, yang cepet proses orderannya. Jadi ini udah laku ganti, ini laku. Berarti yang memang sering live ya? Iya.
Ya, sekarang akhirnya untuk barang yang murah-murah itu ya banternya di live. Terus dari itu biasanya kan ketemu istilahnya nomor teleponnya atau apa itu di follow up lagi atau pokoknya langsung disebar itu aja gimana? Yang apa? Yang live? Ya Atau yang kan dari sudah pembelian ya, Ah. itu biasanya di follow up lagi atau memang cari aja? ya pasti di follow up Pak. Kalau ada pesanan pasti di follow up. Maksudnya sudah terjadi transaksi, Ah. itu katakanlah di broadcast lagi atau gimana itu biar repeat order. Oh nggak ada sih, paling kalau dari WA kita masukin ke grup. Kalau untuk yang reseller, tapi kalau untuk yang apa, yang pembeli biasa kita belum sampai buat apa namarin produk-produknya belum. Jadi paling yang mereka follow IG atau follow FB sih untuk ada barunya iya. Kalau enggak kadang ya tetap lihat story WA atau story IG gitu. Enggak, mungkin ya, mas. Iya. Apa kalau dari produk laris manis tadi ya? Itu kan berarti butuh riset produk kan ya. Nah itu terus menentukan marginnya itu ambil berapa gitu. Nah itu seperti apa? Ada juga. Beda riset produk sama apa menentukan harga ya. Jadi pertama kalau riset bisa dari beberapa cara ya. Dulu kalau awal-awal saya risetnya hanya dari iklan yang berseliweran di FB. Jadi kita buka aja itu Facebook kita atau Instagram kita scroll terus sampai nemu iklan. Nanti kalau udah ada iklan kita like atau kita lihat apa landing page-nya, kita baca-baca gitu kan. Nah, nanti kita akan kena iklan yang kayak gitu-gitu lagi, ya kan? Yaitu tinggal kita cari misalnya dia di situ harga berapa. Kalau tahap awal saya dulu gitu. Jadi nyontoh dulu punya orang. Terus kemudian kita cari lihat di marketplace harganya berapa sih? Oh segini gitu kan. Ya udah biasanya sih kisaran 100 ribuan lah intinya. Kalau hitung-hitungannya gampangnya gini, sebenarnya dari apa per lead untuk datangkan lead itu ya kita kena biaya berapa. Kalau dulu masih murah, masih sekitar 30 ribuan ya, 30 ribu per lead. Kemudian nanti yang closing berapa, misalnya yang closing 50% ya, anggap yang closing 50%, berarti biaya per lead ini nanti kan naik biaya, jadi biaya per closing butuh 60 ribu berarti kan 30 ribu dibagi 50% ya ketemunya kan 60 ribu. Berarti untuk satu closingan kita butuh tambahan biaya untuk marketing itu tadi 60 ribu. Masuk mas? Iya. Itu aja. Iya. Nah, dari 60 ribu ya kita main namanya kita naikin di 100 ribu. Berarti kita masih ada keuntungan 40 ribu. Gitu aja. Nah tinggal tugas kita yaitu tadi berarti yang di dua titik. Pertama gimana caranya iklannya murah, kalau bisa di bawah 30 ribu ya kan. Satunya gimana caranya CR-nya atau closing rate-nya naik, gimana supaya dari lead-nya yang closing nggak 50% lagi tapi jadi 80%. Nah berarti diperbaiki lagi yang apa, kalau bahas lead-nya biar murah berarti diperbaiki, kalau nggak iklannya ya landing page-nya gitu kan. Kalau yang CR-nya berarti cara follow up-nya. Kalau riset apa suppliernya itu gimana? Riset supplier tinggal cari di Tokopedia atau di Shopee. Udah. Ada tips nggak cari supplier? Tips gimana? Gak ada sih. Saya pokoknya apa? Kalau misalnya saya udah nemu produk, ya, produk ini udah ditentukan mana yang mau kita jual, kemudian kita cari suppliernya, kita tanyain semua. Iya, yang fast respon aja yang kita pakai. Jadi barangnya ready nggak ini, barangnya ready, semuanya kita tanyain kan. Ready nggak ready, kalau udah jawab ready kan. Ready berapa gitu.
nanti yang ready banyak dan responnya bagus itu yang kita pakai. Untuk penjualannya itu tetap di Facebook ya, tapi nanti pengirimannya itu dari banyak luar tadi. Maksudnya kerjaan suppliernya kan? Iya, dari supplier Pak. Jadi nanti ongkirnya beda-beda tiap waktu Pak. Kebanyakan sana lah Jabodetabek lah. Jadi di websitenya udah kita setting ongkirnya dari Jakarta. Jadi sesuai ongkirnya. Terima kasih. Monggo, ada lagi. Monggo, mikir lagi Mas, biar dihabiskan pertanyaan. Silakan Bu. Tidak apa-apa, cuma ada waktu, silakan. Iya, mau berikan. Atau Mas Budi Mbak Dinda mungkin tanya. Enggak ya? Ya, Berarti itu jalankan marketingnya organik ya, jenengan sendiri tidak menyewa jasa. Kan sekarang banyak ya, nyewa apa jasa IG Ads, jasa FB Ads, banyak kan ya. Dari mulai Aditi sampai laris manis itu jenengan sendiri. Kalau sekarang udah nggak organik, tapi kalau dari kita sendiri ya kita sendiri. Jadi memang udah ada timnya sendiri. Kalau dulu ya saya sendiri untuk yang marketingnya. Paling-paling yang karyawan saya suruh, terus pokoknya kamu tugasnya ini setiap hari gitu kan, ini aja gitu kan, tinggal di checklist aja gitu. Kalau sekarang kayak misalnya riset produk kayak gitu-gitu ya udah saya delegasikan ke teman-teman itu, dan untuk iklan segala macam juga udah selalu delegasikan semuanya, udah tinggal mikir yang lainnya lagi. Iya. Boleh dong sharing gitu, gimana semangatnya kita ini yang memulai usaha dan jalan ini tetap semangat, fokus, konsisten. Nah, tiap-tiap kan pasti berjalan tahu dong kekurangannya orang kita ini kebanyakan di sini loh. Nah, itu gimana dong? Pasem ya. Nah, bagi-bagi gitu. Semangatnya nggak muncul. Nah, Ngapain inti males. Iya. Itu sebenarnya sama ya. Tak jawab itu aja ya. Sebenarnya sama dalam konteks saya. Iya. Gimana, Om? Gimana kalau nggak dikomplain biar nggak down, nggak baper, nggak sedih, gimana kan? Pak, tapi kok lebih murah Pak? Nah, misal seperti itu. Iya, Oh, bisu ya. pengalaman pribadi. Ya, kalau dibilang krisis ini apa ya? Sebenarnya kalau kayak tantangan, jadi misalnya komplain itu kan sesuatu yang biasa, Mas. Artinya nggak harus nunggu di online kok komplain, di mana aja bisa dikomplain. Sebenarnya orang yang komplain itu butuh apa sih? Butuh mereka sesuai dengan apa yang kita janjikan toh. Sebenarnya cuma itu aja. Kalau komplainnya mereka kita handle dengan baik, kemudian kita kasih apa yang dia minta, udah kok diem. Biasanya cuma masalahnya itu. Ada juga kadang gini, customer itu, wah ini nggak bisa dipakai gitu kan. Ternyata nggak ada memory cardnya gitu kan. Masa ya kita mau bilang, loh Pak, di mana-mana itu Pak, beli handphone itu nggak ada memory cardnya gitu kan. Iya kan, beli kamera itu loh yang mahal itu Mas, nggak ada memory cardnya dan itu nggak bisa dipakai gitu. Wah nggak bisa ini, saya harus dikirim memory card. Ya udahlah kirim aja. Toh berapa sih yang orang yang kayak gitu? Ya kan, dari 1000 paling cuma satu. Memory card berapa sih? Cariin aja, harga 30.000 loh ada. 30.000 yang tambah ongkir 20.000, udah terkirim, kita tenang, kita udah nggak dapet komplain gitu kan. Hati tenang, terus hati ini CS ya tenang gitu kan. Nggak deg-degan yo opo, aku nggak masih ketemu ya rugi. Kalau kita tinggal udah nggak apa-apa, cuma segitu. Toh kalau dihitung-hitung kita dapatnya kan masih lebih banyak. Ya itu sih kalau komplain, pokoknya ya aku kalau orangnya memang ngotot dan orangnya menjengkelkan ya udah turuti ya biasanya. Jadi harus turuti aja. Ya Pak.
Wah. Kan di usaha di online bisnisnya profesional muslim sama laris manis kan sudah kelihatannya sudah apa itu berjalan lancar ya, akan kerjanya sudah bagus kan. Nah, itu saya dengar juga apa disebut pengembangan usaha di kuliner kan. Nah, investasi di bidang kuliner, salah satunya minuman apa itu. Nah itu kenapa kok nggak fokus di satu itu aja yang lebih banyak, kelihatannya sudah terekam jejaknya kan bagus ya. Nah, kenapa kok suatu hal yang baru? Apa memang itu strategi untuk mengembangkan yang di masa seperti ini atau gimana? Gini, saya pernah dengar atau pernah baca, saya lupa ya. Jadi jelas, insya Allah yang ngomong